Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Pada sesi video tutorial kali ini akan ditunjukkan bagaimana cara membuat kurva distribusi normal dengan histogram. Kurva ini akan lebih mudah dibuat menggunakan Minitab, tetapi mari kita coba dengan menggunakan Microsoft Excel. Yuk kita cobain. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui kasus yang kita tinjau. Kasus ini berkaitan dengan data hasil pengukuran parameter offset Y dari unit package IC setelah proses molding. Diberikan standar dan spesifikasi untuk parameter offset Y dengan range X lebih besar atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 0,05 mm. Bagaimana hasil pengukurannya? Berikut adalah data hasil pengukuran parameter offset Y dari IC dengan spesifikasi maksimum 0,05 mm. Nah, ini adalah data hasil pengukurannya. Tampak sejumlah distribusi data. Selanjutnya kita perlu menentukan beberapa parameter yang ada pada basic data statistik. Yang pertama, kita tentukan dulu jumlah banyaknya data atau N data. Kita gunakan fungsi count. Kemudian sorot setiap data yang ada pada sel. Oke, kita dapati jumlah banyaknya data 120. Kemudian untuk nilai rata-ratanya bisa kita peroleh menggunakan fungsi average. Diperoleh nilainya 0,01225. Selanjutnya untuk nilai minimum. Dan nilai maksimumnya juga Oke, kita peroleh nilai minimumnya 0, kemudian maksimumnya 0,049. Selanjutnya untuk USL dan LSL, ini adalah upper specification limit dan lower specification limit. Ini akan bergantung dari nilai toleransi yang diberikan pada spesifikasinya. Nah, untuk kasus yang kita tinjau tidak diberikan nilai toleransinya, tetapi katakanlah kita ambil contoh nilai toleransinya adalah plus minus 10 pangkat negatif 4 ya, sehingga kita bisa dapati nilai maksimumnya untuk upper specification limitnya adalah selanjutnya untuk yang lowernya kita kurangkan dengan nilai toleransi. Selanjutnya untuk range-nya ini adalah selisih dari nilai tertinggi atau nilai maksimum dengan nilai minimum, sehingga kita subtraction antara maksimum dan nilai minimumnya. Kita dapati nilainya 0,049. Kemudian untuk standar deviasinya STDEV ya. Kemudian sorot setiap data yang ada di sel. Kita dapati standar deviasinya 0,01061. Nah, untuk data histogramnya kita perlu menentukan jumlah banyaknya kolom dan lebarnya ya, untuk nanti menentukan intervalnya. Nah, untuk jumlah banyaknya kolom dapat kita peroleh dengan menggunakan formula
1 ditambahkan dengan 3,3. Nah, kita ambil fungsi log dari jumlah banyaknya data, 120 data. Oke, kita dapati 7,8. Ini mungkin bisa kita bulatkan nanti menjadi 8 kolom. Kemudian kita ambil selanjutnya adalah width-nya. Nilai range-nya kita bagikan dengan jumlah kolomnya. Oke, 0,0623. Selanjutnya untuk penentuan interval dan frekuensinya, karena tadi sudah kita dapati jumlah kolomnya 8, maka ini kita sesuaikan ya. Kalau di sini tampaknya untuk baris. Oke. Sampai 8. Untuk interval yang pertama, kita peroleh dari nilai minimum, kita jumlahkan dengan width-nya. Ini kita berikan $. Oke, selanjutnya kita jumlahkan lagi dengan width-nya. Kemudian bisa kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk penentuan jumlah banyaknya data di setiap kelas, bisa kita peroleh dengan menentukan nilai frekuensinya. Untuk data array-nya adalah seluruh datanya. Kita sorot. Kemudian bin arrays-nya adalah nilai interval. Kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Oke, kita cek kembali jumlah data sudah benar atau belum ya. Ya, ternyata jumlah datanya sudah sama, 120 data. Oke, 120 data. Selanjutnya untuk norm distribution datanya atau distribusi normal datanya, ini ada beberapa parameter yang akan kita tentukan, sigma, x, y. Kemudian kita bisa menentukan lower specification limit dan upper specification limit juga. Untuk sigmanya, kasus ini kita mungkin bisa menggunakan sigma 3 saja. Jadi sigmanya di sini kita ambil ya. Kita jumlahkan dengan kemudian kita drag ke bawah. Oke, mungkin cukup sampai di 3 positif atau 4 aja juga boleh gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk nilai X-nya, jika kemarin kita belajar transformasi dari distribusi normal umum ke distribusi normal standar, maka ada variabel Z random di sana. Nah, untuk X-nya bisa kita tentukan dengan cara nilai sigma kita kalikan dengan standar deviasi, gitu ya. Karena sigma di sini maksudnya adalah sebagai variabel random Z. Nah, ini kita kalikan 0,01, kemudian kita jumlahkan dengan nilai min-nya atau nilai mu-nya. Ini perlu kita berikan $.
Oke, kemudian kita drag. Oke, kita sudah dapati hasilnya. Selanjutnya adalah nilai Y-nya. Untuk nilai Y-nya kita tentukan menggunakan norm distribution. Oke, di sini adalah nilai X, min, standar deviasi, dan kumulatifnya ya, pernyataan true or false-nya. Jadi untuk X-nya kita ambil, sorot, kemudian nilai min-nya. Oke, ini kita gunakan $. Kemudian nilai standar deviasi. Kemudian untuk kumulatifnya kita pilih yang false ya, probability mass function-nya. Oke. Selanjutnya tinggal kita drag selnya sampai ke 3. Mungkin kita gunakan nilainya 3 saja ya, karena tadi kita ambilnya sigma 3. Oke, next untuk LSL-nya, lower specification limit, kita bisa menggunakan fungsi logika if. Jadi kita ambil if-nya ketika nilai X-nya lebih dari nilai LSL, maka ini untuk pernyataan yang benarnya. Kemudian untuk pernyataan yang salahnya, if nilai X-nya kurang dari nilai X terkecil, maka kita ambil untuk kondisi false-nya adalah Y-nya. Kemudian kita enter. Ini kita biarkan saja dikoreksi formulanya. Oke. Kemudian kita sorotkan lagi. Oke, yang NA di sini menunjukkan nilai datanya itu masuk dalam range spesifikasi ya. Kemudian selanjutnya untuk USL kita gunakan lagi fungsi logika if-nya. Selanjutnya untuk USL-nya masih menggunakan fungsi logika if. Kita ambil jika nilai X-nya lebih besar dari nilai X maksimum, ini kita gunakan $. Di sini. Untuk pernyataannya benar. Kemudian jika nilai nilai X-nya
kurang dari upper specification limit. Oke, maka kita peroleh nilainya masuk dalam spesifikasi range artinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan plot data. Untuk plot datanya, kita plotkan terlebih dahulu untuk histogramnya. Pilih menu insert, kemudian kita bisa ambil yang bentuknya scatter smooth. Tampilan grafiknya sudah muncul. Selanjutnya untuk menunjukkan nilai average, nilai USL dan LSL, kita butuh memasukkan ya input nilainya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Untuk average-nya kita bisa ambil dari basic data statistik. Min-nya, kemudian USL-nya juga, kemudian untuk LSL-nya, nah untuk nilai sumbu Y kita bisa ambil minimum 0, maksimumnya mungkin kita tempatkan dulu 50 ya. Oke, selanjutnya kita select data, kemudian add series. Yang pertama untuk average-nya, kemudian untuk data nilai X-nya kita ambil average-nya, nilai Y-nya kita ambil 0 sampai 5. Oke, ini garisnya sudah muncul. Selanjutnya kita add lagi seriesnya. Series name-nya kita masukkan yang USL. Kemudian kita select data X-nya dan data Y-nya. Kita masukkan lagi untuk yang LSL. Kemudian kita sorot lagi nilainya. Oke. Sekarang selanjutnya kita lihat kita add series lagi untuk normal distribusinya. Saya tulis norm distrum. Untuk data nilai X-nya kita sorot nilai X-nya. Kita ambil nilai Y-nya. Oke, kita lihat di sini tampilan grafiknya sudah muncul ya seperti ini. Selanjutnya untuk mengubah bentuk histogram ke dalam bentuk diagram batang, ini bisa kita ubah dengan menggunakan chart element. Untuk error barnya kita pilih yang standar deviasi. Untuk arah garis horizontal ini bisa kita hilangkan karena tidak kita gunakan. Yang kita gunakan hanya yang versi vertikalnya. Kemudian ini kita bisa pilih, kita minuskan no cape, kemudian
Untuk persentasenya kita isi 100. Oke. Nah, ini juga bisa kita custom sendiri lebarnya, misalkan kita ambil lebarnya 14. Nah, karena garis ini sudah tidak kita butuhkan lagi, ini tadi warnanya juga bisa kita ganti ya. Dan kita gunakan warnanya, kemudian garisnya bisa kita hilangkan, kita pilih yang no line. Data nilai arsiran juga bisa kita tambahkan untuk data-data nilai yang berada di bawah LSL maupun yang di atas USL-nya. Ini tinggal kita tambahkan add series lagi untuk set LSL. Kemudian kita sorot data X-nya. Untuk data nilainya kita ambil yang LSL. Oke. Kita tekan lagi untuk save USL. Kemudian untuk nilai Y-nya kita ambil yang USL. Nah, hanya karena yang USL ini rata-rata semua berada dalam speknya ya. Oke, kita lihat di tampilan grafiknya. Nah, ini adalah area di bawah LSL-nya. Ini bisa kita buat dengan cara yang sama. Kita chart elemen, kemudian pilih yang error bar-nya, pilih standar deviasi, kemudian kita hilangkan saja yang untuk horizontalnya atau originalnya. Kita ambil yang ini, kita minuskan, kemudian oke. Kita pilih persentasenya, kita kasih 100. Nah, ini sudah muncul arsirannya ya, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya untuk merapikan grafiknya, ini bisa kita tambahkan keterangan. Ya, jadi demikian tampilan dari kurva distribusi normal dengan histogram. Selanjutnya kita bisa melakukan analisa lebih lanjut. Demikian sesi tutorial kita di kali ini, semoga dapat